Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Irzihad Official. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membahas sekilas tentang ujian tatap muka Universitas Terbuka 2023-2024 genap. Baik, kita buka slide selanjutnya. Nah, di sini ujian tatap muka. Nah, di sini ada gambar, ada foto pelaksanaan ujian tatap muka. Jadi, ujian tatap muka itu bentuk ujiannya yang pertama tes objektif ya. Bentuk ujiannya tes objektif atau pilihan ganda. Jadi, bagi kalian yang mendapat skema ujian tatap muka atau UTM, bentuk ujiannya adalah tes objektif atau pilihan ganda ya. Kemudian waktu pengerjaan selama 90 menit ya. Kurang lebih 1,5 jam berarti ya. 90 menit satu mata kuliah. Jadi kalau 2 mata kuliah berarti 180 menit ya, atau 3 jam. Oke. Kemudian UTM hanya untuk mahasiswa dalam negeri. Jadi ujian tatap muka ini hanya berlaku untuk mahasiswa dalam negeri. Berarti mengecualikan mahasiswa luar negeri ya. UT luar negeri tidak ada ujian tatap muka. Gitu ya. Kemudian yang keempat, dilaksanakan dengan tatap muka di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Jadi ujian tatap muka sebagaimana namanya tatap muka, maka ujiannya dilaksanakan dengan tatap muka. Maksudnya kita hadir di lokasi yang sudah ditentukan. Kemudian daftar mata kuliah dan jadwal tercantum pada KTPU UTM. KTPU ini kartu tanda peserta ujian, nanti kita tampilkan ya KTPU UTM-nya. Jadi daftar mata kuliah apa saja yang skema ujiannya UTM dan jadwalnya kapan sudah tertera di KTPU ya. Kemudian setiap naskah dan LJU ini lembar jawaban ujian, dilengkapi identitas peserta ujian. Jadi setiap naskah dan lembar jawaban itu sudah ada identitasnya, jadi kita tidak perlu mengisi ya. Maka ketika kita UTM nanti ujian tatap muka, ketika sudah diberikan lembar jawaban ujian oleh pengawas, kita cek lagi apakah nama kita, identitas kita sudah tepat ya. Oke, ini di sini ada gambarannya ya. Ujian tatap muka itu ya seperti ujian tertulis lah intinya ya, menggunakan lembar jawaban seperti biasa kita, seperti dulu zaman dulu itu ada ujian nasional gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada jadwal pelaksanaannya atau waktu ujian tatap muka. Jadi dalam ujian tatap muka itu ada 5 jam ya, ada jam ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 dalam satu hari. Biasanya UTM itu dilaksanakan 2 hari dan itu di hari Sabtu dan Minggu ya. Jadi Sabtu, di hari Sabtu ada 5 jam dan di hari Minggu juga ada 5 jam. Nah, kemudian rinciannya jam pertama ini jam ke-1 dimulai di jam 7 sampai 8.30 waktu Indonesia Barat ya. Jadi menggunakan WIB. Nah, ujian tatap muka ini serentak seluruh UT ya, dimanapun berada. Jadi kalau waktu Indonesia Tengah berarti mulainya jam 8 sampai jam 9.30. Kalau yang waktu Indonesia Timur berarti mulainya jam 9 sampai jam 10.30, itu jam ke-1 ya. Kemudian dilanjut jam kedua jam 8.45 sampai 10.15. Nah, jadi dari jeda dari jam pertama ke jam kedua itu jedanya 15 menit ya. Jadi kalau kita mendapatkan misal ujian tatap muka jam ke-1 ada matkulnya, jam kedua juga kita ke bagian UTM, maka jaraknya itu ya sekitar 15 menit dari jam pertama ke jam kedua ya.
Kemudian jam ketiga dimulai jam 10.30 sampai jam 12.00 WIB. Jam keempat jam 12.45 sampai jam 14.15 WIB. Jam kelima 14.30 sampai 16.00 WIB. Jadi dicek lagi nanti di KTPU karena kita tidak pasti mengikuti semua ya. Terkadang UTM gitu kita hanya satu mata kuliah atau bisa dua atau bahkan bisa semuanya ya, tergantung UT-nya. Kalau saya sendiri UTM ini di 2023 genap ini cuman satu matkul. Nanti saya tunjukkan KTPU-nya ya. Nah, ini rincian jadwalnya, jam-jamnya. Kemudian nah, di sini ada contoh KTPU. Ini KTPU milik saya ya. Nah, ini di sini ada kartu tanda peserta ujian UTM. UTM itu ujian tatap muka. Di sini ada masa ya, masa registrasi atau masa kuliahnya ya, masa ajarannya tahun 2023 2004 genap atau 2024.1. Kemudian di sini ada NIM, saya sensor ya, ada NIM. Kemudian ada nama kita, kemudian ada tempat ujian. Nah, ini tempat ujian ini yang kita pilih pas awal kita registrasi mata kuliah. Jadi sebelum kita registrasi mata kuliah itu kita harus menentukan lokasi ujian kita mau di mana, seperti itu ya. Kemudian di sini ada UT daerahnya, kodenya 24, UT daerah Bandung. Kemudian program studi kodenya 151, program studi pendidikan agama Islam. Nah, di sini ada rinciannya ya, ada waktu ujian jam ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Kemudian ini hari pertama di hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, hari kedua di hari Minggu tanggal 23 Juni 2024. Nah, di sini saya mata kuliah yang masuk ke skema ujian UTM tatap muka ini hanya satu mata kuliah, yaitu Eskom 4101 pengantar ilmu komunikasi, yang waktu ujiannya ada di jam kedua. Nah, jadi jam ke-1 sama jam ketiga, keempat, kelima saya kosong. Di hari Minggu juga tidak ada. Jadi saya hanya di hari Sabtu 22 Juni 2024 di jam kedua, cuman satu matkul ya. Kemudian di sini ada lokasi ujian. Lokasi ujiannya nanti di share oleh UT ya. Biasanya itu bisa di web, bisa di share di IG atau di akun media sosial lainnya ya. Karena di sini saya masuknya UT Bandung, nanti saya tampilkan untuk cek lokasi ujian UTM di UT Bandung. Nah, di sini ruang atau kursi. Di sini saya ruang 264, ada kursi 4. Kursinya kursi 14. Nanti ruangannya disesuaikan dengan lokasi yang sudah di-share oleh UT Bandung ya. UT Bandung nanti ada saya tampilkan lokasinya ya. Kemudian nah, di sini ada ketentuan-ketentuannya, tinggal dibaca sendiri ya. Segera hubungi UT daerah setempat untuk mengetahui lokasi ujian tatap muka sampai akhir ya. Dibaca sendiri ya. Nanti kelamaan durasi video. Oke, saya lanjut. Nah, di sini cek lokasi ujian tatap muka UTM UT Bandung. Ini untuk UT Bandung ya. Biasanya setiap UT itu beda, ada yang share-nya di website, ada yang share-nya itu di IG atau di medsos lainnya ya. Nah, kalau untuk UT Bandung lokasi UTM ini di 2023-2024 genap ada bisa dicek di website ini ya, https dashboard bandung.ut.ac.id lokasi UTM. Ini tinggal disalin aja ya. Nah, di sini tampilannya nanti seperti ini. Nah, contohnya di sini. Nah, Kota Bandung 1. Tadi kan saya masuknya Kota Bandung 1. Saya ruang 264. Nah, di sini kan ruang 1, ruang 29, ruang 30, 59. Nah, ruang 264 berarti kita scroll lagi ke bawah. Nanti tinggal dicocokkan saja dengan ruangan dan lokasinya ya. Oke, selanjut. Nah, ini contoh lembar jawaban ujian UTM, ujian tatap muka ya. Jadi seperti biasa ada lembar jawaban. Di sini kita nanti ada ngebulet-buletin lah ya. Ini pakai pensil nanti. Dan namun kita juga harus membawa ballpoint ya, pulpen, karena kita harus menyalin ini kalimat ini menggunakan pulpen. Juga untuk tanda tangan kita menggunakan pulpen. Untuk mengisinya pakai pensil.
Nah, di lembar jawaban ujian itu sudah tertera identitas kita. Jadi ketika kita dibagi atau diberikan lembar jawaban itu sudah ada identitasnya seperti NIM, nama, UPBJJ, tempatnya, terus masa ujian, tanggalnya, jamnya, mata kuliah dan kode mata kuliah. Nanti bisa cek lagi ya, betul nggak lembar jawaban yang diberikan pengawas itu sesuai nggak dengan data diri kita, identitas kita gitu. Misalkan nama kita Samsudin misalkan, tapi diberikan lembar jawaban dengan nama Eko Yulianto, berarti kan itu tidak pas ya. Berarti tinggal kita lapor nanti ke pengawasnya bahwa ini bukan lembar jawaban punya saya, begitu ya. Nah, ini untuk barcode ini untuk pengawas nanti ya. Ini barcode ini jangan dicoret-coret ya. Ini untuk pengawas nanti memeriksa gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada tata tertib peserta ujian tatap muka UTM-nya. Peserta ujian diwajibkan yang pertama berpakaian sopan, tidak memakai kaos, celana pendek dan sandal jepit ya. Dianjurkan itu memakai kemeja ya, kemudian sepatu ya. Kalau untuk alma mater tidak wajib ya, tapi kalau mau pakai ya lebih bagus. Dan yang kedua, berperilaku santun sesuai norma atau etika yang berlaku secara umum. Yang membawa pensil 2B, penghapus, serutan pensil, bolpen atau pulpen. Jadi harus bawa pensil ya, harus bawa pulpen ya, seperti kita ujian dulu waktu sekolah lah. Dan yang keempat, meletakkan KTM, kartu tanda mahasiswa atau KTP atau kartu tanda penduduk atau kartu identitas lain yang berfoto. Ya, ini tujuannya supaya menghindari joki ya, karena biasanya suka ada yang pakai joki, maka harus membawa KTM, kartu tanda mahasiswa atau KTP atau SIM atau apapun yang kartu identitas yang ada fotonya ya. Kemudian menggunakan kalkulator tunggal, bukan kalkulator yang ada pada handphone, laptop, iPad, notebook, smartphone, tablet dan sejenisnya. Untuk yang boleh menggunakan kalkulator, jadi boleh menggunakan kalkulator tunggal ya. Di sebagian mata kuliah yang diperbolehkan menggunakan kalkulator seperti statistika mungkin ya, atau mata kuliah yang diperbolehkan menggunakan kalkulator. Dan menggunakan kamus tercetak, bukan kamus elektronik untuk yang boleh menggunakan kamus. Dan meletakkan semua barang bawaan di depan ruang ujian kecuali perlengkapan yang disebut pada butir 3, 4, 5 dan 6 sesuai kebutuhan. Memeriksa kesesuaian lembar jawaban ujian dan naskah ujian yang diterima dari pengawas ruang ujian khusus untuk tipe ujian uraian. Mengisi identitas pada BJU dengan benar, menandatangani LJU atau BJU dan daftar hadir dengan ballpoint atau pulpen. Menyerahkan kembali LJU atau BJU dan naskah ujian kecuali naskah atap kepada pengawas ruang ujian. Ya, itu. Ini tata tertib UTM. Untuk peserta diwajibkan ini dibaca sendiri ya. Kemudian selanjutnya di sini peserta ujian tidak diperbolehkan. Nah, kalau tadi diwajibkan, ini sekarang tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan apa? Tidak diperbolehkan mengikuti ujian 2 mata kuliah atau lebih pada jam ujian yang sama. Jadi biasanya nanti kalau ada 2 mata kuliah yang bentrok di ujian tatap muka ini, yang salah satunya itu biasanya beralih otomatis ke skema ujian online ya. Kemudian yang kedua, mengikuti ujian apabila terlambat lebih dari 30 menit setelah ujian berlangsung. Jadi kalau udah terlambat 30 menit kita tidak boleh mengikuti ujian. Kemudian ketika keluar ruang ujian selama ujian berlangsung, apabila keluar ruang ujian karena alasan tertentu, maka keluar ruang ujian sebelum 45 menit dinyatakan tidak mengikuti ujian. Keluar ruang ujian setelah 45 menit dinyatakan telah menyelesaikan ujiannya dan tidak diperkenankan masuk kembali ke ruang ujian. Maka sebelum ujian dimulai, pastikanlah kita kalau mau ke toilet dulu ya, supaya nanti kita ujiannya pun bisa fokus. Karena kalau keluar ruang ujian ini tidak boleh ya. Kalau memang memaksa keluar, misalkan kita ingin ke toilet, maka dirinci ya, kalau keluarnya sebelum 45 menit. Jadi kita mulai misalkan jam 7.30 mau ke WC, udah nggak kuat gitu kan, ke toilet. Berarti kan itu kita baru 30 menit, masih belum 45 menit, maka itu kita dinyatakan tidak mengikuti ujian. Berarti otomatis ya ngulang lagi nanti di semester depan. Tapi kalau misal mulai jam 7 ujian ke jam 8
tiba-tiba pengen keluar, pengen ke toilet, berarti kan kita sudah 60 menit nih ujian, berarti udah lebih dari 40 menit, maka itu dinyatakan telah menyelesaikan ujian ya, dan tidak diperkenankan masuk kembali. Jadi lebih baik dipersiapkanlah sebaik mungkin. Dan membuka naskah ujian sebelum diberikan tanda ujian dimulai. Menggunakan alat komunikasi, bekerja sama, menyontek dan dalam mengerjakan ujian. Membawa modul, buku catatan atau referensi lain pada saat ujian untuk ujian tutup buku. Nah, ada ujian-ujian tertentu yang diperbolehkan membuka buku. Ya, biasanya nanti ada keterangannya bahwa boleh buka buku atau tidak gitu. Dan naskah ujian atau LJU atau BJU keluar ruang ujian, gak boleh dibawa keluar ya. Mengerjakan soal ujian di luar ruangan dan jam ujian yang telah ditentukan. Menyalin, memfotokopi, memotret naskah ujian tidak boleh ya. Kemudian merokok, makan, minum dan berbuat gaduh di ruang ujian. Merokok ini gak boleh ya, hati-hati ya bagi para laki-laki, tidak boleh merokok di ruang ujian atau di lokasi ujian. Jadi boleh merokok itu di luar lokasi ujian. Misalkan kita ujian di SMA 5 Bandung misalkan. Nah, selama di luar gerbang SMA 5 itu boleh merokok, tapi kalau sudah masuk gerbang SMA 5 itu tidak boleh merokok ya. Kemudian yang terakhir menggunakan joki, tidak boleh ya. Nah, kemudian ini pengajuan numpang ujian UTM keluar wilayah UT Bandung. Nah, perlu diketahui ujian tatap muka ini tidak boleh tidak bisa dirubah waktunya ya. Jadi sudah mutlak harus hadir, harus bisa mengikuti jadwal yang sudah ditentukan, kecuali memang sangat-sangat genting seperti misalkan kita pergi haji ya, atau misalkan kecelakaan ataupun urgen-urgen yang lain. Jadi kalau kita mau mempindah lokasi ujian, maka lokasi ujian UTM khususnya ini, maka harus keluar wilayah UT Bandung. Itu misal saya di Bandung, kemudian pas ujian tatap muka itu ternyata saya sedang kerja misalnya atau sedang ada di Jogja. Nah, berarti kan saya bisa mengajukan numpang ujian ke Jogja karena Jogja ini bukan wilayah UT Bandung, maka bisa. Tapi kalau kita misalkan saya di Bandung kemudian saya ke Sukabumi atau ke Subang lah, saya mau pindah dari Bandung ke Subang itu nggak bisa karena Subang masih masuk wilayah UT Bandung. Jadi boleh, UTM ini boleh mengajukan pindah ujian kalau keluar UT wilayah kita gitu ya. Nah, kalau kita mau pengajuan numpang ujian keluar wilayah UT yang khususnya Bandung ya, ini saya sedang membahas yang UT Bandung, bisa diakses di https://bandung.uthac.id UAS. Ini bisa disalin ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, di sini formulir pengajuan numpang ujian khusus skema UTM keluar wilayah UT Bandung. Contoh dari lokasi ujian Kota Bandung akan pindah ke lokasi ujian Denpasar. Nah, di sini nanti suruh memasukkan NIM kita, kemudian nanti klik proses. Perlu diperhatikan formulir ini dibuka sampai tanggal 7 Juni ya, pukul 23.59. Jadi lewat dari 7 Juni 2024 pukul 23.59 itu sudah tidak bisa mengajukan numpang ujian keluar wilayah ya. Kenapa? Karena harus ada proses ya, UTM itu serentak. Jadi nanti kita mengajukan ke UT Bandung, di UT Bandung juga harus mengajukan lagi ke UT Pusat di ACC atau tidak begitu. Makanya dibatasi sampai tanggal 7 Juni begitu ya. Oke, itu dia selesai. Itu tadi ulasan tentang ujian tatap muka Universitas Terbuka khususnya UT Bandung ya. Masa registrasi atau masa 2023-2024 genap. Nah, kalau ada pertanyaan kirimkan kepada kami di kolom komentar. Silahkan dikirim di kolom komentar apa yang akan ingin ditanyakan ataupun apa yang belum paham, silahkan ditanyakan, nanti insya Allah akan dijawab ya. Oke, sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.